Siapa yang hanyut dengan gelombang fitnah itu, maka dia akan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ikhwana fi din, azakumullah. Saudara-saudara jamaah Jumat Masjid Darul Ilmi Pondok Bambu yang dimuliakan Allah, di tengah kegelapan malam, mendung pekat gelap gulita, jangankan dari rembulan, gemintang pun tidak bercahaya. Lalu listrik seketika padam, maka pemandangan akan lumpuh, tidak akan bisa melihat dengan seksama. Itulah gambaran fitnah akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kegelapan itu, jangankan membedakan yang hijau dengan yang biru, membedakan yang hitam dengan yang putih, mata kita tidak sanggup. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Nabi, inna baina yadayi sa'ati fitanan ka qita'il lailil muzlim. Menjelang terjadi hari kiamat, bakal datang gelombang fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Tidak bisa lagi dibedakan. Maka ketika itu, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang subuhnya masih beriman, salat subuh berjamaah bersama kita, tapi sorenya sudah kafir. Sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang sorenya masih beriman, salat asar, maghrib, isya masih berjamaah dengan kita, tapi subuhnya sudah kafir. Kenapa ini terjadi? Jawab Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena banyak orang-orang yang menjual agamanya karena kesenangan dunia, menjual akidah, menggadaikan tauhid hanya untuk mendapatkan falas dan fulus, dolar dan rupiah, pangkat dan jabatan. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelan tapi pasti, sudah mulai kita rasakan. Sekarang kita kalau melihat dengan seksama, di mana yang salah dipuja-puja, yang benar dicaci maki, yang salah mendapatkan penghargaan, sementara yang benar itu yang dijebloskan ke dalam penjara. Maka susah kita membedakan sekarang, yang benar sepertinya salah, yang salah sepertinya benar. Tidak terkecuali dalam beribadah, saudara-saudara. Di mana-mana masjid kita lihat, salat mau tidak mau mengikuti mazhabnya WHO, jarang-jarang. Tetapi ketika berfoto bersama, merapat, seakan-akan tidak ada corona, tidak ada COVID-19. Fakta yang bicara, survei membuktikan. Inilah yang mengkhawatirkan.
Inilah yang merisaukan. Karena Allah mengatakan fitnah ini tidak hanya menerpa orang-orang yang zalim secara khusus, tapi orang-orang muslim juga terkena fitnah ini. Kaum muslimin yang beriman juga terkena fitnah ini. Maka tidak jarang, kata Nabi, gampang saja orang berganti keyakinan, mudah saja orang yang berganti agama. Seperti kata Nabi, yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman tapi paginya sudah kafir. Pergeseran nilai, pergeseran nilai ini yang membuat orang-orang susah untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Lalu bagaimana solusi supaya kita tidak hanyut dengan gelombang fitnah ini? Insyaallah pada khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Bagaimana jalan selamat supaya kita selamat dari fitnah yang dahsyat ini, supaya kita tidak hanyut, supaya kita tidak berganti agama, bertukar keyakinan? Ternyata jauh sebelumnya Allah telah menurunkan hidayah, menurunkan bimbingan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mantapkan tauhid. Pertama, mantapkan akidah, jaga tauhid, jangan pernah terkontaminasi dengan syirik. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 82, Allah menjamin alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, lalu dia tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, itulah orang yang akan mendapatkan keamanan, aman daripada gelombang fitnah, aman dari cobaan. Walaupun di luar sana hiruk pikuk, walaupun di luar sana kacau balau, tapi dia merasakan keamanan di tengah-tengah kekacauan. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wahum muhtadun, itulah mereka akan mendapatkan bimbingan hidayah, tuntunan petunjuk. Betapapun gelapnya dunia ini, betapapun gelapnya syubhat yang melanda, dia berkat bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak akan bergeming dari yang hak, dia tidak akan berpaling, dia tidak akan tergelincir. Inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merapatlah ke majelis ilmu, jangan tinggalkan masjid. Dalam riwayat muttafaqun alaih, sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Nabi juga menjelaskan, satakunu fitanun, akan datang nanti gelombang fitnah,
Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Al-qa'imu fiha khairum minal mashi. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Wal mashi khairum minas sa'i. Orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. Wa man tasharrafa laha tastashrifhu faman wajada fiha malja'a au ma'adha falya'udh bih. Siapa yang hanyut dengan gelombang fitnah itu, maka dia akan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, siapa yang bisa memproteksi diri, siapa yang bisa melindungi diri, maka lindungilah dirinya. Melalui hadis yang mulia ini, tips agar kita tidak hanyut adalah merapat ke majelis ilmu. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Duduk bukan di tempat judi, duduk bukan di tempat catur, tapi duduk di majelis ilmu. Dekati ulama supaya tidak salah kaprah, keliru melangkah. Kemudian kalaupun berdiri lebih baik daripada berjalan. Jangan dekati fitnah, jangan dekati syubhat supaya tidak hanyut dengan syubhat tersebut. Jangan terpancing, jangan terbakar emosi, kendalikan emosi dan selalulah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Inilah solusi yang ditinggalkan oleh Allah dan Rasulnya pada masa-masa sulit, pada masa gelombang fitnah yang dahsyat seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.